Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, semoga kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah dan semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mengawali pertemuan pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Pada pertemuan kita hari ini, Ibu akan membahas tentang teks puisi. Teks puisi yang meliputi pengertian puisi, ciri-ciri puisi, jenis-jenis puisi, dan unsur pembangun dalam sebuah puisi. Sebelum kita ke materi, yuk siapkan catatan dan alat tulisnya. Yang pertama ialah pengertian puisi. Puisi merupakan sebuah karya sastra yang mengandung unsur ritme, irama, diksi, lirik, dan menggunakan kata kias, bukan makna sebenarnya. Dalam setiap baitnya, untuk menciptakan estetika bahasa yang padu, puisi merupakan karya sastra yang berasal dari hasil perasaan dan ekspresi yang diungkapkan oleh penyair. Kalau kita memperhatikan sebuah teks puisi, ya bisa dipastikan itu kata-kata yang terdapat dalam puisi tersebut pasti padat. Kalimatnya padat, singkat, kemudian diberi irama. Biasanya di akhir-akhir tiap kalimat itu kan ada yang namanya rima. Itu kalau dibacakan menimbulkan irama tersendiri atau bunyi yang padu. Itu yang dinamakan karakteristik dari sebuah puisi. Selanjutnya adalah ciri-ciri puisi. Hal yang pertama adalah puisi menggunakan bahasa yang padat. Jelas ya, dimanapun puisi itu kalimatnya atau bahasanya singkat dan padat. Kemudian yang kedua, memperhatikan diksi. Diksi ini adalah pilihan kata. Jadi kalau kita membaca sebuah puisi, bisa dipastikan kata-kata yang dipakai itu kata-kata yang indah atau memiliki estetika atau keindahan untuk dibagikan menjadi sebuah puisi. Kemudian yang ketiga, mempunyai daya imajinatif dan figuratif. Jadi kalau kita membaca sebuah puisi, pasti kita membaca imajinasi kita timbul. Misalnya, kita membaca teks puisi yang bertemakan keindahan, pasti kita berimajinasi ke sana. Nyur, melambai, pasir putih, dan ombak bergerumun. Nah, imajinasi kita seketika itu muncul. Kemudian mempunyai rima. Rima ini identik dengan pengulangan bunyi di akhir kalimat. Dalam sebuah puisi, kalau dalam puisi lama dengan aturan ada sajaknya A, B, A, B, A, 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 A. Sudah ditentukan rimanya. Itu adalah salah satu ciri puisi. Kemudian mempunyai irama. Irama di sini adalah sebagai bagaimana seorang penyair atau seorang pembaca puisi membacakan puisinya. Jadi, hal irama salah satu hal yang memperindah suatu puisi. Kemudian yang terakhir, ciri dari puisi adalah memperhatikan bentuk tipografi, dengan kata lain perwajahan dari sebuah puisi. Ada kalanya teks puisi itu dituliskan dengan rata kiri, ada juga rata tengah, dan ada juga yang rata kanan. Nah, itu termasuk perwajahan wajah dari teks puisi itu sendiri. Setelah ciri-ciri puisi, kita berlanjut ke jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama, jenis puisi berdasarkan zamannya, dan yang kedua, jenis puisi berdasarkan isinya. Puisi berdasarkan zamannya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Tiga puisi ini yang membedakannya adalah tidak dan terikatnya puisi-puisi ini terhadap aturan-aturannya.
puisi lama itu terikat aturan seperti sajaknya A B A B, A A A A ditentukan. Kemudian tiap bait terdiri dari 4 baris, kemudian tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 subkata. Itu merupakan ciri khas puisi lama. Jenis puisi lama diantaranya manta, pantun, karima, seloka, gurindam, syair, dan talipun. Sedangkan puisi baru di sini sudah tidak begitu terikat aturan. Di antaranya yang termasuk pada puisi baru adalah balada, himne, epigram, ode, satire, dan soneta. Kemudian puisi kontemporer ini adalah puisi bebas, puisi yang tidak terikat aturan-aturan. Sedangkan yang berdasarkan isinya dibagi menjadi 3, yaitu puisi naratif yang artinya cerita, berbentuk cerita. Yang termasuk dalam puisi naratif adalah balada dan romansa. Kemudian yang kedua, puisi deskriptif, puisi yang menunjukkan gambaran. Yang termasuk dalam puisi deskriptif yaitu satire atau sindiran, kritik sosial, dan impresionistik. Kemudian yang ketiga adalah puisi lirik, berbentuk lirik, contohnya elegi, serenada, dan ode. Selanjutnya pembahasan kita yang terakhir adalah unsur pembangun sebuah puisi. Unsur sebuah puisi dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah diksi. Diksi merupakan pemilihan kata-kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya. Karena puisi itu estetika atau keindahannya pada kata-kata dan pembacaannya atau pelafalannya. Sehingga diksi atau pilihan kata sangat penting bagi nilai estetika sebuah teks puisi. Dan selanjutnya ada imaji. Imaji adalah unsur yang melibatkan penggunaan indera manusia. Dibagi menjadi 3. Yang pertama ada imaji suara atau auditif. Yang kedua imaji penglihatan atau visual. Yang ketiga imaji raba atau taktil. Yang ketiga ada kata konkret. Kata konkret, kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Biasanya berhubungan dengan kata kias atau lambang. Dan yang keempat adalah majas. Majas atau gaya bahasa. Bahasa kias yang digunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembaca untuk menimbulkan kesan. Bahasa yang digunakan berupa perbandingan, pertentangan, perulangan, dan perumpamaan. Yang keempat ada irama, alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang, berfungsi untuk memberikan jiwa pada kata-kata dalam puisi yang membangkitkan emosi tertentu. Yang terakhir ada tipografi atau perwajahan, bentuk puisi yang dipenuhi dengan kata, biasanya tepi kiri, tepi kanan, atau tengah, atau tidak memiliki pengaturan baris. Biasanya pada baris puisi tidak selalu diawali huruf kapital dan serta tidak diakhiri dengan tanda titik. Setelah kita membahas unsur fisik, selanjutnya kita masuk ke unsur batin puisi. Pertama adalah tema. Apapun karya sastra pasti memiliki tema. Tema adalah ide gagasan yang disampaikan pengarang atau penyair pada karyanya. Tema adalah jiwa dari sebuah karya atau karangan. Tema bisa diangkat dari sosial, kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, alam, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada rasa.
atau perasaan. Perasaan itu adalah sikap penyair terhadap permasalahan yang terdapat dalam puisi. Selanjutnya yang ketiga adalah nada. Sikap penyair terhadap pembacanya. Jika identik dengan pembacaan puisi, jadi seorang penyair bisa membacakan puisi dengan nada tinggi, nada rendah, nada marah, nada kecewa, dan lain-lain. Tentunya disesuaikan dengan isi atau teks puisi, konteksnya. Yang terakhir adalah amanat. Apapun karyanya pasti mengandung amanat, pesan yang disampaikan dalam pesan yang terkandung dalam sebuah karya. Baik itu puisi bisa cerpen, pasti ada amanatnya, pesan yang ingin disampaikan. Nah, itu materi yang sudah Ibu sampaikan mengenai materi puisi kita hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran daring pada hari ini, Ibu akan memperlihatkan contoh sebuah puisi yang berjudul "Kau Ini Bagaimana" atau "Aku Yang Harus Gimana", karyanya Kiai Haji Mustofa Bisri. Kau ini bagaimana atau aku harus gimana? Karya Kiai Haji Mustofa Bisri. Kau ini bagaimana? Kau bilang aku merdeka. Kau memilihkan untukku segalanya. Kau suruh aku berpikir. Aku berpikir, kau tuduh aku kafir. Aku harus bagaimana? Kau bilang bergeraklah. Aku bergerak, kau curiga. Kau bilang jangan banyak tingkah. Aku diam saja, kau waspadai. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku memegang prinsip. Aku megang prinsip, kau tuduh aku kafir. Kau suruh aku toleran. Aku toleran, kau bilang aku timpang. Aku harus bagaimana? Aku kau suruh maju. Aku mau maju, kau selempang bagiku. Kau suruh aku bekerja. Aku bekerja, kau ganggu aku. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku takwa. Khotbah keagamaanmu membuatku sakit jiwa. Kau suruh aku mengikutimu. Langkahmu tak jelas arahnya. Aku harus bagaimana? Aku kau suruh menghormati hukum. Kebijaksanaanmu menyepelekannya. Aku kau suruh berdisiplin. Kau menyontohkan yang lain. Kau ini bagaimana? Kau bilang Tuhan sangat dekat. Kau sendiri memanggil-manggilnya dengan pengeras suara setiap saat. Kau bilang kau suka damai. Kau ajak aku bertikai setiap hari. Aku harus bagaimana? Aku kau suruh membangun. Aku membangun, kau merusaknya. Aku kau suruh menabung. Aku menabung, kau menghabiskannya. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku menggarap sawah. Sawahku, kau tanami rumah-rumah. Kau bilang aku harus punya rumah. Aku punya rumah, kau meratakannya dengan tanah. Aku harus bagaimana? Aku kau larang berjudi, permainan spekulasimu menjadi-jadi. Aku kau suruh bertanggung jawab. Kau sendiri terus berucap, wallahu a'lam bishawab. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku jujur, kau tipu aku. Kau suruh aku sabar, kau injak tempurku. Aku harus bagaimana? Kau suruh memilih menjadi wakilmu. Sudah kupilih, kau bertindak
semaumu. Kau bilang kau selalu memikirkanku. Aku sabar saja, kau merasa terganggu. Kau ini bagaimana? Kau bilang bicaralah, aku bicara. Kau bilang aku serius. Kau bilang jangan banyak bicara. Aku bungkam, kau tuduh aku apatis. Aku harus bagaimana? Kau bilang kritiklah, aku kritik, kau marah. Kau bilang carikan alternatifnya, aku kasih alternatif. Kau bilang jangan mendikte saja. Kau ini bagaimana? Aku bilang terserah kau tidak suka. Aku bilang terserah kita, kau tak suka. Aku bilang terserah aku, kau memakiku. Kau ini bagaimana? Atau aku harus bagaimana? Baik, setelah kalian sudah menyimak dan melihat video yang sudah Ibu tayangkan, adakah yang ingin ditanyakan? Atau ada yang belum paham mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan pada hari ini? Baik, jika tidak ada dan sudah paham, Ibu akan memberikan sebuah tugas, yaitu membaca puisi yang bertemakan perjuangan. Adakah yang ingin ditanyakan lagi mengenai tugas rumah kalian? Bagus. Jika tidak, pertemuan hari ini Ibu cukupkan ya. Jangan lupa mempelajari lagi dan mengerjakan tugasnya. Terima kasih semua dan sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.